Assalamualaikum. Ya, bertemu lagi dengan Pak Eko. Dimana hari ini kita akan buat matematika itu sesimpel mungkin, sesenang mungkin, senikmat mungkin ya. Seperti kalian bangun tidur, langsung mikirnya maunya makan, langsung pengennya main, tapi jangan seperti itu. Bangun tidur, mandi biar segar, biar kalian fresh belajarnya, biar kalian fresh mengerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dari rumah, jangan keluar rumah jika tidak penting sama sekali ya. Di sini hari ini kita akan membahas yang namanya garis dan sudut. Nah, coba kalian bayangkan, garis itu apa, sudut itu apa. Nah, di sini ada submaterinya, ada hubungan antar titik, garis, dan bidang, lalu ada kedudukan dua garis. Apa saja sih isinya? Apa saja sih materi yang akan kita bahas? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada hubungan antar garis yang pertama. Di sini sebelum kita mengenal garis, kalian harus mengetahui dulu asal mula garis itu dari mana, atau bisa membentuk apa dari sebuah garis atau beberapa garis. Nah, di sini yang pertama ada titik. Apa sih titik itu? Titik dalam matematika itu merupakan suatu yang memiliki kedudukan, tapi dia ukurannya tidak tetap. Maksudnya tidak tetap apa? Dia bisa kecil, bisa besar, dan titik biasanya kalau kita lihat secara seksama, secara baik-baik, dia seperti lingkaran kecil yang biasa kita lihat, titik. Lalu ada garis. Nah, di garis ini biasanya garis itu terbentuk lebih dari satu titik. Kenapa harus lebih dari satu titik? Coba kalian bayangkan, kalian buat satu titik, bisa nggak membentuk sebuah garis jika dihubungkan dengan hal lain? Tidak bisa. Jadi jika satu titik tidak bisa membentuk sebuah garis. Jika ada dua titik, titik A, titik B, nah dua titik itu kita hubungkan akan membentuk sebuah garis. Nah, titik dan garis ini, kalau titik biasanya dilambangkan atau ditandai dengan huruf kapital, misalkan titik A kapital, titik B seperti pada gambar. Lalu garis itu biasanya ditandai dengan huruf kecilnya. Garis seperti pada gambar ada garis G, berarti huruf kecil G. Atau bisa juga dengan dua huruf kapital, misalkan garis AB. Nah, AB ini terbentuk dari dua titik tadi, jadi bisa garis G huruf kecil atau garis AB dari dua titik tadi. Lalu ada lagi yang namanya bidang. Bidang itu yang kita kenal, kalian pernah pelajari, ada segi 4, segitiga, dan lain-lainnya. Nah, bidang ini terbentuk lebih dari dua garis. Coba kalian kalau cuma ada dua garis, bisa membentuk bidang apa? Segitiga kah? Oh tidak. Segi 4? Tidak. Kalau hanya dua garis, kita tidak terbentuk sebuah bidang. Biasanya hanya sebuah sudut kalau dua garis. Tapi kalau bidang itu terbentuk lebih dari dua garis, seperti pada gambar. Itu ada berapa garis? Itu gambar jajar genjang, terbentuk bidang jajar genjang dari 4 garis, ya kan? Nah, lebih dari 2. Dan bidang ini biasanya ditandai dengan huruf atau tanda Yunani seperti alfa, beta, dan lainnya. Atau juga 4 huruf kapital dari titik tersebut. Misalkan titik A atau sudut A, titik A nih, A, B, C, D, ada 4 sudut atau 4 titik, ya kan? Nah, bisa juga disebut bidang A, B, C, D. Itu titik, garis, dan bidang. Nah, slide selanjutnya kita lihat pada gambar ada hubungan antara titik, garis, dan bidang. Ada gambar titik A tadi mau jelaskan, ada garis dari dua titik R dan S, garis G. Terus ada bidang alfa atau bidang KLM. Itu jika kalian bentuk KLM bentuk segitiga. Nah, hubungan titik dan garis yang pertama. Kita lihat yang poin A yang sebelah kiri. Ada titik A, ada garis L.
Bagaimana kita menyebutkannya? Kita menyatakannya adalah titik A berada atau pada garis L. Lalu gambar yang sebelah kanan ada titik B dan garis M. Nah, titik B-nya ada di mana? Apakah ada di garis? Oh, di luar garis. Jadi menyatakannya adalah titik B berada di luar garis M. Ini hubungan titik dan garis. Mudah kan? Selanjutnya ada hubungan antara titik dan bidang. Sebelah kiri ada bidang apa? Bidang alfa. Nah, terbentuk bidang kan alfa, ini gambarnya seperti jajar genjang. Lalu ada titiknya nggak di bidang alfa? Oh, ada titik C. Bagaimana kita menyebutkannya atau menyatakannya? Titik C berada pada bidang A. Terus yang sebelah kanan ada bidang beta dan titik D. Menyatakannya adalah titik D berada di luar bidang beta. Itu hubungan antara titik dan bidang. Lalu ada hubungan antara garis dan bidang. Nah, yang pertama itu ada 3 jenis hubungan antara garis dan bidang. Pertama ada garis terletak pada bidang, garis tidak pada bidang, atau garis menembus atau memotong bidang. Nah, perbedaannya mana? Kalian lihat di gambar yang bawah yang warna biru, ungu, dan pink. Yang pertama warna biru ada garis L dan ada bidang alfa. Kita lihat letak garisnya. Garis L berada pada bidang alfa atau di dalam boleh, di dalam bidang alfa boleh. Lalu ada garis L dan bidang alfa yang ungu. Nah, garis L-nya ada di mana? Garis L berada di bidang luar bidang alfa, atau garis L berada di luar bidang alfa. Lalu yang ketiga, ada garis L dan bidang alfa. Di situ disebut garis L menembus bidang alfa. Nah, kenapa disebut menembus? Nah, kita lihat ujung garisnya itu ibarat kata kayak panah, menembus atau melewati atau memotong bidang tersebut, bidang alfa. Jadi yang ketiga itu garis L menembus atau memotong bidang alfa. Ini hubungan antara garis dan bidang ada 3 jenis. Yang keempat ini ada hubungan titik-titik segaris. Maksudnya apa? Di sini ada titik-titik yang segaris dikatakan berada pada garis yang sama. Ya, di situ titik-titik segaris itu maksudnya ada berapa titik dalam satu garis, yaitu kita lihat contohnya itu ada titik A dan titik B segaris atau pada garis L. Terus yang kelima ada titik-titik sebidang, hampir sama dengan titik yang segaris, maksudnya titik-titiknya ada pada bidang yang sama. Di situ ada bidang beta, ada titik apa saja? Titik C dan titik D. Jadi titik C dan D berada pada bidang beta atau sebidang pada bidang beta. Nah, selanjutnya ada hubungan antar garis. Di sini hubungan antar garis ini ada 3 lah yang Bapak kasih contoh. Yang pertama ada garis AB, kita perhatikan ada titik A dan titik B yang pertama yang miring. Itu disebut garis AB karena apa? Garis AB itu dilalui oleh titik titik A dan B itu membentuk satu garis yang disebut garis AB. Terus ada namanya sinar garis. Apa beda sinar garis sama garis AB tadi? Nah, misalkan sinar AB misalkan. Berarti kalau sinar AB garisnya diawali dari titik A lalu melewati titik B, melewati titik B hingga anak panahnya ke arah titik B. Itu sinar AB. Titik A sebagai titik pangkal atau titik utamanya melewati titik B, itu sinar AB. Kalau misalkan sinar BA bagaimana Pak? Berarti titik awalnya dari titik B ke arah titik A, anak panahnya atau garisnya. Nah, seperti yang di bawah. Sinar CA dan sinar CB saling berlawanan. Maksudnya apa? Nah, di sini ada pertama sinar CA. Berarti diawali
dari titik C ke arah A, berarti ke arah kanan ya kan, yang warna biru. Lalu sinar CB dari titik C ke arah titik B yang ke arah kiri. Nah, itu sinar yang berlawanan, garis sinar. Lalu ada kedudukan dua garis. Nah, ini kalian pernah pahami, pernah pelajari saat SD. Ada yang namanya sejajar, tidak sejajar, berpotongan, dan lain-lain. Di sini yang pertama, kedudukan dua garisnya adalah garis sejajar. Apa sih garis sejajar itu? Coba kalian kalau misalnya disuruh, ayo baris yang benar, yang sejajar dengan depannya, dengan sampingnya. Maksudnya apa? Arahnya sama, bentuknya arahnya sama. Misalkan satunya miring dari kiri atas ke kanan bawah, berarti harus sama. Yang satunya juga sama. Kayak yang pertama itu garis AB dengan garis CD, dia sejajar. Kenapa? Karena arahnya bentuknya sama. Yang sebelahnya tidak sejajar. Kenapa? Lihat, garis EF sama GH. Yang satunya miringnya seperti itu, yang GH juga berbeda miringnya ya kan. Nah, jika kalian teruskan garis EF dan GH-nya seperti gambar yang sebelah kanannya tuh, dia akan memotong tuh. Yang titik-titik bayangannya tuh, garis bayangannya. Kenapa memotong? Nah, itu tandanya tidak sejajar. Nah, sejajar itu dia, jika kalian bentuk garis bayangannya itu, dia tidak akan ketemu di antara dua garis tersebut. Itu garis sejajar. Lalu ada namanya garis berpotongan. Nah, pada gambar biasanya garis berpotongan ini itu terlihat jelas seperti ini. Pertama ada garis IJ dengan garis KL, dia saling memotong atau bersilangan. Ada titik temunya di mana? Nah, yang tengah-tengah itu titik temunya itu berarti ada garis potong atau garis berpotongan. Dia mempunyai titik potong atau titik tengah yang saling bertemu. Lalu ada garis tegak lurus. Nah, ini apa bedanya dengan garis berpotongan? Kita lihat, ini berpotongan, ini tegak lurus. Kalau berpotongan tadi dia sama-sama memiliki titik potong di titik tengahnya, tetapi dia bentuk garisnya atau sudutnya tidak 90 derajat. Tapi kalau garis tegak lurus, dia semua ada titik tengahnya sama, tetapi dia semua sudutnya nih, titik potong membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Itu garis tegak lurus. Jadi tegak lurus sama berpotongan bedanya, tegak lurus membentuk 90 derajat, kalau berpotongan tidak membentuk 90 derajat atau siku-siku. Hanya ada kedudukan dua garis. Contoh pada tabel. Ini ada di buku kalian semuanya. Di buku kalian materi garis dan sudut. Yang punya bukunya dilihat ya. Nah, di sini ada kedudukan dua garis. Yang gambar pertama itu sejajar atau tidak? Oh, tidak sejajar. Dia bisa juga berpotongan. Kenapa? Karena garis yang warna merah dan birunya berbeda arahnya atau berbeda bentuknya. Lalu yang gambar kedua sama, tidak sejajar, garis merah dan garis birunya. Dan dia bisa berpotongan jika kita teruskan garisnya. Yang nomor 3, sejajar tidak? Iya, sejajar karena kita lihat dari posisinya, dari bentuknya, garis merah dan biru sama. Nah, nomor 4 juga. Nah, nomor 5 ini disebut garis berimpitan. Maksudnya berimpitan apa? Kalau dalam bahasa sehari kalian dengar itu berdempetan. Jadi ada dua garis yang menjadi satu. Jadi kalau kalian disuruh membuat, kalian tandai dengan warna kalau bisa ya. Misalkan garis A warna merah, garis B warna biru. Kalian bedakan jika membuat garis berimpit atau berimpitan. Nah, 5 dan 6 berimpitan ya, karena dia menyatu, bukan sejajar. Nomor 7 berpotongan apa? Ya, tegak lurus. Nah, ya berpotongan karena nomor 7 ini gambarnya garisnya tidak membentuk 90 derajat atau siku-siku. Nomor 8 berpotongan juga. Dia tidak membentuk
90 derajat atau siku-siku. Nomor 9, ini yang berpotongan tegak lurus. Kita kenal tegak lurus kenapa? Garis merah dan birunya bisa membentuk siku-siku atau 90 derajat. Nah, itulah kedudukan kedua garis. Ada sejajar, berpotongan, berimpitan, dan tegak lurus. Kalian pahami, kalian baca ya. Nah, ini tugasnya kalian hari ini. Yang punya buku paket, lihat buku paket kelas 7 semester 2, halaman 117 hingga 120, nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalian tulis soalnya, tidak usah ditulis, cukup diketahui atau singkat saja. Lalu jawabannya kalian pakai cara atau penjelasannya. Ya, dan dikumpulkan di Google Classroom atau link yang Bapak berikan. Yang tidak ada punya bukunya, nanti akan Bapak kasih, atau bisa juga kalian lihat di video ini. Kita lihat ya bukunya. Ada di sini. Ada di buku materi bab 7 garis dan sudut, halaman 117. Ini 117 nomor 1 sampai 4 ada di sini. Di screenshot boleh. Ini nomor 5, 6, 7, 8, 9. Ini nomor 10, 11, 12. Ini ada nomor 13, 14. Ya. Kerjakan sesuai perintah Bapak. Nomor berapa tadi? Nomor 1, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalian lihat lagi bukunya dan simak baik-baik videonya ini. Dan Bapak akan sedikit menjelaskan nanti jika kalian ada yang tanya jawab ya. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.